Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan salam budi luhur. Perkenalkan, saya Rizky Chandra, perwakilan dari kelompok metode diplomasi, yang mana saya sendiri adalah ketua kelompoknya, di mana saya memiliki rekan atau teman-teman saya. Yang pertama, Halid Alfian Simbolon, yang kedua ada Dava Avicenna Milano, dan yang ketiga ada Albertus Andika Rossi Nugraha. Baiklah, kami akan memulai vlog kami yaitu tentang metode diplomasi. Silakan didengar ya, jangan kemana-mana. Apa sih diplomasi itu? Diplomasi adalah praktik mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah asing atau organisasi antar pemerintah melalui dialog, negosiasi, dan cara non-kekerasan lainnya. Diplomasi biasanya mengacu pada hubungan internasional yang dilakukan oleh antar diplomat profesional dengan memperhatikan berbagai isu dan topik yang dibahas antar kedua belah pihak. Diplomasi juga memiliki metode tersendiri loh. Metode diplomasi sendiri terbagi menjadi dua periode atau zaman, yaitu praktik diplomasi pada zaman kuno dan praktik diplomasi pada zaman modern. Kedua periode tersebut memiliki perbedaan metode diplomasi, karena seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan tatanan politik, lingkungan ekonomi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana menyebabkan metode dalam praktik diplomasi berkembang dan berubah mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, metode diplomasi kuno akan dibacakan oleh teman saya yaitu Halid Alfian Simbolon. Next. Pada zaman dahulu, metode diplomasi juga sudah ada, contohnya sejak zaman Yunani kuno. Hal ini dapat dilihat dari kata diplomasi, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu diplon, yang berarti melipat, dan diplomas, yaitu sebuah surat, jalan, atau semacam paspor. Tradisi diplomasi dan metode-metode diplomasi, serta praktek-prakteknya, disebarkan dari bangsa Yunani kepada bangsa Romawi. Dan bangsa Romawi sendiri mempunyai practical sense yang baik dan kapasitas administrasi yang mengagumkan. Tetapi, mereka tidak membuat kontribusi yang penting pada perkembangan seni negosiasi yang sangat penting dalam diplomasi. Pada mulanya, bangsa Romawi memasuki sebuah perjanjian atas dasar asas timbal balik dan koalisi Latin yang dimulai sebagai koalisi antar partner yang sejajar. Tetapi kemudian, ketika Romawi menjadi kuat, mereka mulai mengancam anggota koalisi lain sebagai bawahannya dan prinsip timbal balik dan kesejajaran lenyap. Jadi, tak ada konsep kesejajaran dalam diplomasi Romawi. Mereka meletakkan tekanan pada sanksi perjanjian. Metode diplomasi era modern. Diplomasi terus mengalami perkembangan seiring dengan adanya ketergantungan antara suatu negara dengan negara lain. Diplomasi kuno atau tradisional yang hanya melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan misi diplomasi saat ini tidak efektif untuk menyampaikan hal-hal terkait diplomasi kepada suatu negara, sehingga terjadi keterbatasan yang membuat diplomasi tradisional ini berkembang menjadi diplomasi modern. Diplomasi era modern cenderung menggunakan metode publik untuk melibatkan peran serta publik yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi aktivitas diplomasi, dan juga karena pemerintah yang tidak dapat selalu memberikan solusi terhadap isu-isu diplomasi yang semakin kompleks. Diplomasi pada era modern tidak hanya berfokus pada pemerintah saja sebagai aktor tunggal. Oleh karena itu, muncullah istilah multi-track diplomasi, yang mana pada metode ini, diplomasi berkembang dengan tujuan yang bervariasi seperti edukasi, pendidikan, bisnis, kesehatan, pendanaan, hingga keagamaan. Ini dapat terjadi dikarenakan semakin berkembangnya isu-isu hubungan internasional yang semakin kompleks. Pada zaman modern ini, hubungan internasional tidak lagi semata-mata dipandang sebagai hubungan antar negara saja, tetapi juga meliputi hubungan antar masyarakat internasional. Sebagai contohnya, metode diplomasi pada era modern ini seringkali membahas atau mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat internasional,
seperti hak asasi manusia, bantuan kemanusiaan, hak tenaga kerja atau buruh, dan bahkan isu lingkungan nasional hingga global. Jadi kesimpulan dari pembahasan kelompok kami adalah metode diplomasi itu harus terus berkembang. Kenapa metode diplomasi itu harus terus berkembang? Karena perkembangan metode diplomasi ini bertujuan agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Selain itu juga karena dengan seiring berkembangnya zaman dan dengan adanya ketergantungan antara satu negara dengan negara lain untuk melakukan kerjasama itu semakin meningkat, maka diplomasi juga dituntut untuk terus berkembang sehingga metode diplomasi yang ada itu tetap relevan dengan apa yang terjadi dalam pelaksanaan diplomasi pada masa tersebut. Sebagai contoh, dalam diplomasi kuno, metode diplomasi kuno itu sudah tidak dapat digunakan lagi pada diplomasi pada era sekarang ini. Kenapa? Karena metode diplomasi pada era kuno itu sudah tidak relevan dengan apa yang dialami pada diplomasi pada saat ini. Selain itu juga isu-isu diplomasi terus-menerus berkembang yang membuat diplomasi ini semakin menjadi kompleks ke depannya. Dan juga diplomasi modern itu lebih menggunakan metode yang bersifat publik, sehingga peran serta masyarakat itu sangat diperlukan di dalam melakukan aktivitas diplomasi. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih, maaf bila ada salah-salah kata.